Bertemu lagi dengan saya, Bu Ulan Safitri, untuk sama-sama kita mempelajari mata pelajaran geografi kelas 12. Selama semester 1 kita akan mempelajari 4 bab, yaitu yang pertama konsep wilayah dan tata ruang, kemudian juga mempelajari tentang interaksi desa dan kota, yang ketiga pemanfaatan peta, penginderaan jauh dan SIG, kemudian yang terakhir adalah tentang negara maju dan negara berkembang. Seperti biasa, KKM kelas 12 itu adalah 80. Jadi silakan kalian bersemangat untuk melakukan belajar dan membuat tugas supaya nilai kalian maksimal di akhir nanti. Oke, kita masuk sekarang ke bab yang pertama, yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih konsep wilayah yang baik dan penata ruang yang baik dalam suatu negara. Terlebih dahulu, kita mempelajari dulu pengertian. Nah, di sini ada pengertian wilayah. Nah, wilayah itu bisa dikatakan adalah suatu lokasi atau suatu tempat. Di buku yang akan kalian pegang nanti, di situ akan banyak sekali pengertian-pengertian wilayah berdasarkan para ahli. Nah, nanti silakan kalian baca. Tetapi di sini akan saya menjelaskan secara sederhana, yaitu wilayah itu adalah suatu tempat atau suatu daerah, baik besar ataupun kecil, yang memiliki karakteristik atau ciri tertentu. Nah, sehingga dengan adanya karakteristik ataupun ciri tertentu tersebut, maka membuat wilayah tersebut dengan wilayah yang lain. Nah, jadi bisa dikatakan suatu wilayah adalah suatu daerah yang memiliki karakteristik atau ciri khas. Nah, ciri khasnya ini akan menjadi pembeda dengan wilayah yang lain. Nah, bisa kalian lihat di sini. Coba kalian perhatikan, misalnya suatu wilayah Banten misalnya. Nah, Banten itu kan memiliki ciri khas. Apa yang biasa dikenal oleh orang? Banten itu seperti apa sih ciri khasnya? Nah, pasti tidak lain dengan kata debus gitu. Debus kan lebih kepada ciri khas dari Banten. Nah, kalian juga bisa memikirkan wilayah lain. Apa sih karakteristik atau ciri khas dari wilayah yang lain sehingga tidak ada yang sama dengan wilayah satunya dengan satu yang lainnya, sehingga ada pembeda atau ada ciri khasnya. Nah, selain itu wilayah juga harus mempunyai tata ruang. Apa itu tata ruang? Tata ruang itu adalah cara untuk pemanfaatan wilayah tersebut supaya wilayah tersebut lebih tertata rapi. Maka di sini tata ruang itu adalah wujud, struktur, dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Nah, maksudnya di sini suatu wilayah harus ada tata caranya atau harus ada perencanaannya. Nah, sehingga nanti suatu wilayah yang baik itu pasti ada persentase penggunaan wilayahnya. Misalnya 30% digunakan untuk pusat pemerintahan, berapa persen lainnya digunakan sebagai untuk hutan lindung atau kawasan terbuka. Karena prinsipnya suatu wilayah itu sangat bagus untuk harus ada wilayah untuk resapan air ataupun untuk menghasilkan udara dan sebagainya. Nah, selain itu, berapa persen nih disiapkan untuk pemukiman, kemudian disiapkan untuk kawasan industri, disiapkan untuk kawasan transportasi dan sebagainya. Jadi ada perencanaan dan peruntukannya, sehingga nanti wilayah tersebut lebih berfungsi, lebih kelihatan bentuk dan perkembangan wilayahnya. Nah, jadi bisa dikatakan tata ruang itu adalah manajemen suatu wilayah, sehingga wilayahnya nanti lebih tertata rapi dan bagus dilihatnya. Nah, di sini kalau kita kembali ke ciri khas dari suatu wilayah, biasanya yang dilihat dari aspek fisik. Nah, fisik itu berarti secara alamiah. Secara alamiah berarti yang sudah ada di alamnya itu sendiri, sehingga menjadi ciri khasnya. Kita lihat yang kedua adalah aspek sosial. Kalau sosial itu berarti hubungannya dengan manusia yang sudah campur tangan di dalamnya. Artinya manusia sudah membantu
merubah tata guna lahan atau wilayah yang ada. Nah, kita lihat yang pertama adalah secara fisik. Nah, kalau secara fisik tadi kan kita melihat secara fisik itu berarti secara alamiah yang sudah ada dari alamnya. Nah, yang pertama adalah iklim. Nah, kalian kan sudah mempelajari di kelas 11 bahwa pembagian iklim di bumi kita itu kan macam-macam. Ada yang berdasarkan iklim matahari, ada yang berdasarkan iklim Smith-Ferguson, ada yang berdasarkan iklim Köppen, ada juga yang berdasarkan iklim Junghun dan sebagainya. Sehingga bumi kita kan mempunyai macam-macam iklim nih. Ada iklim tropis, ada subtropis, ada iklim sedang, kemudian ada juga iklim dingin dan sebagainya, kutub. Nah, masing-masing wilayah ini tidak sama peruntukannya, mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, contoh misalnya daerah iklim tropis, apa ciri khasnya? Biasanya suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Sehingga apa efeknya kepada alamnya? Nah, efeknya banyak ditemukanlah hutan hujan tropis. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana daerah subtropis? Daerah subtropis itu kan daerahnya sangat panas. Nah, sehingga ciri khas dari wilayahnya yang tidak ada di wilayah lain apa? Misalnya adalah gurun. Nah, kemudian kita lihat lagi misalnya di daerah iklim sedang atau di daerah iklim kutub. Apa nih pembedanya dengan daerah lain? Yaitu adanya sabana, adanya tundra atau adanya hutan taiga dan sebagainya. Nah, jadi iklim itu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya karakteristik pembeda dengan daerah yang lain. Nah, selain dari iklim apalagi? Misalnya adalah relief bumi. Relief bumi itu bisa dikatakan ketinggian suatu tempat. Nah, ketinggian suatu tempat di permukaan bumi kita itu tidak sama. Ada yang disebut sebagai dataran rendah, ada yang disebut sebagai dataran tinggi, daerah pegunungan dan sebagainya. Nah, berarti masing-masing wilayah mempunyai ciri khas. Nah, misalnya kalau daerah dataran rendah biasanya dimanfaatkan apa untuk masyarakatnya? Biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian ataupun perkebunan. Nah, atau bagaimana dengan daerah dataran tinggi? Atau bagaimana dengan daerah pegunungan? Nah, masing-masing wilayah itu mempunyai ciri khasnya. Nah, ini adalah pembeda. Selain itu ada tipe batuan. Nah, kita juga sudah mempelajari di kelas 10 bahwa tipe batuan itu bisa mempengaruhi kepada jenis tanah. Nah, tipe batuan ada yang sifatnya batunya batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Nah, sehingga batuan tersebut mempengaruhi jenis tanah. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap tanahnya subur atau tidak. Nah, sehingga kembali lagi kemanfaatan wilayah tersebut. Nah, kemudian pola pertanian. Nah, pola pertanian kalau kita lihat di sini, pola pertanian di daerah dataran rendah dengan daerah dataran tinggi apakah sama? Tentu tidak. Kalau daerah dataran rendah biasanya kan bentuknya petak-petak saja, seperti hamparan petakan sawah, tidak karena daerahnya kan datar. Nah, tetapi kalau di daerah pegunungan pola pertanian seperti apa? Karena mengikuti tanahnya yang miring, mengikuti relief permukaan buminya yang miring, maka otomatis daerah pertaniannya menggunakan sistem terasering atau berteras seperti itu, sehingga pasti akan berbeda dengan wilayah yang lain. Nah, kemudian vegetasi alam. Nah, ini juga kembali lagi kepada iklim. Nah, masing-masing wilayah memiliki jenis tanaman yang berbeda. Vegetasi itu adalah tanaman. Nah, misalnya daerah hutan hujan tropis dengan daerah iklim sedang, apakah jenis tanamannya akan sama? Tentu tidak. Kalau seandainya di daerah iklim tropis, kan negara kita satunya adalah Indonesia, termasuk daerah iklim tropis. Nah, di sini akan banyak sekali ditemukan berbagai jenis tanaman. Ada yang disebut sebagai tanaman yang anggrek, ada yang bentuknya seperti rotan, ada yang berbentuk seperti jati, ada yang berbentuk seperti pohon-pohonan, buah-buahan dan sebagainya. Itu sangat banyak. Nah, tapi berbeda dengan yang memiliki iklim sedang tadi. Belum tentu tanaman yang ada di daerah hutan hujan tropis sama dengan tanaman yang ada di hutan taiga, karena di hutan taiga itu hanya ada cemara dan pinus. Nah, ini pasti akan memiliki perbedaan, ada pembedanya. Nah,
Kemudian bagaimana sih daerah gurun? Apakah tanamannya sama? Ya pasti juga berbeda, karena daerah gurun kan relatif panas. Kemudian suhunya sangat tinggi, sementara curah hujannya rendah. Daerah yang jarang mengalami hujan. Nah, berarti kan jenis tanaman yang cocok di daerah tersebut apa? Pasti tanamannya adalah kaktus atau kurma. Nah, sehingga orang akan berpikir kalau ke daerah Mekah, kalau ke Arab atau ke Afrika, itu yang kita lihat itu tanamannya tidak akan sama dengan daerah kita, karena biasanya iklimnya juga berbeda. Nah, seperti itu. Jadi secara fisik atau secara alamiah, alam sendiri yang sudah membentuk wilayah itu mempunyai ciri khas. Ada ciri khas, ada pembeda dengan wilayah yang lain. Nah, kemudian kita lihat lagi berdasarkan relief bumi. Nah, di sini ada wilayah pantai, dataran rendah, kemudian dataran tinggi, pegunungan, dan lembah. Nah, masing-masing wilayah ini pasti juga berbeda. Kalau daerah pantai berarti kan relatif daerah dataran rendah, daerah yang hampir berdekatan dengan laut. Nah, berarti wilayahnya seperti apa? Kan oleh masyarakat sekitar, otomatis kan masyarakat sekitar menjadi nelayan atau tambak garam atau tambak rumput laut dan sebagainya. Nah, jadi dimanfaatkan karena alam sudah membentuk wilayah tersebut, memanfaatkannya. Bagaimana manusia memanfaatkan wilayah tersebut. Nah, kemudian bagaimana daerah dataran rendah? Kalau dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk pertanian. Seperti pertaniannya juga tidak semua jenis tanaman yang bisa hidup di daerah dataran rendah. Apa tanamannya? Menurut iklim Junghun, bahwa jenis tanaman yang ada misalnya adalah padi, kemudian berbagai jenis tanaman jagung, kemudian kelapa dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana daerah dataran tinggi? Biasanya daerah dataran tinggi ini daerah yang sejuk ya, daerahnya sejuk, maka jenis tanaman yang banyak atau bentuk perekonomian yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia biasanya adalah melakukan perkebunan. Perkebunannya juga berhubungan dengan jenis vegetasinya, misalnya teh, kopi, kina, berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sehingga penghasilnya beda. Nah, kemudian wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan kan biasanya dimanfaatkan untuk sebagai wisata, kemudian juga banyak ditemukan berbagai jenis tanaman lumut dan sebagainya. Nah, kalau wilayah lembah ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk beternak, karena kan biasanya itu banyak padang rumput sehingga dimanfaatkan untuk peternakan. Kemudian selanjutnya adalah wilayah berdasarkan jenis tanah. Nah, tanah kan memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda, karena tidak semua jenis tanah mempunyai unsur hara yang sama gitu. Nah, ada kategorinya tanah yang subur, ada yang kategorinya tanah yang tidak subur. Nah, kalau yang pertama adalah wilayah aluvial. Nah, wilayah aluvial berarti daerahnya itu dekat dengan sungai, karena biasanya wilayah aluvial itu terdapat karena adanya pelapukan atau pengikisan dari aliran sungai, sehingga tanah ini dia jenisnya subur. Nah, kalau tanahnya subur berarti kawasan ini dimanfaatkan untuk apa oleh masyarakat sekitar? Biasanya untuk pertanian atau untuk perkebunan. Kemudian yang kedua adalah wilayah terra rossa. Nah, wilayah terra rossa ini adalah wilayah kapur. Nah, kalau wilayah kapur itu biasanya kurang subur tanahnya karena banyak mengandung kapur. Nah, sehingga apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar? Biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan, karena kapur itu bahan dasar dari semen. Maka masyarakat sekitar bisa membuat pabrik semen di sekitarnya. Sehingga berbeda nih, wilayah aluvial dengan terra rossa itu berbeda. Berarti memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing. Nah, kemudian wilayah vulkanik. Wilayah vulkanik berarti kan di daerah pegunungan. Nah, di daerah pegunungan itu biasanya batunya berasal dari apa? Batunya berasal dari pelapukan batuan vulkanik yang dikeluarkan pada saat gunung meletus. Nah,
pada saat gunung meletus itu kan banyak sekali yang dikeluarkan, baik itu dalam bentuk padat, cair ataupun gas. Nah, biasanya batuan vulkanik memiliki jenis tanah yang subur, sehingga kalau kita ke daerah pegunungan, apa yang kita bisa lihat? Banyak sekali kita temukan perkebunan, kemudian pertanian dan sebagainya. Tetapi juga jenis tanamannya juga pasti berbeda dengan wilayah dataran rendah. Nah, kemudian wilayah kars. Wilayah kars ini juga hampir sama dengan wilayah kapur. Nah, wilayah kapur kan juga tadi tidak bisa dimanfaatkan untuk area pertanian karena tanahnya kurang subur, sehingga dimanfaatkan untuk pembuatan semen. Kemudian wilayah gambut. Wilayah gambut ini tanahnya itu juga relatif kurang subur karena kan tanahnya itu lebih banyak berserabut. Nah, kemudian selanjutnya adalah aspek non fisik. Nah, berarti ini adalah campur tangan manusia. Kalau non fisik berarti ada hubungannya dengan sosial budaya. Nah, sosial budaya berarti ada campur tangan manusia yang mengembangkan wilayah tersebut. Berarti ada ide, gagasan, pikiran manusia yang ada di dalamnya sehingga wilayah tersebut bisa berkembang. Nah, misalnya wilayah pedesaan. Nah, wilayah pedesaan biasanya yang kita ingat itu apa? Desa kan biasanya daerahnya masih sepi, kemudian daerahnya segar udaranya, kemudian penataan wilayah juga masih belum terlihat karena kan masih jauh dari perkembangan atau jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Kemudian wilayahnya sifatnya lebih homogen. Homogen itu aktivitasnya sama, aktivitas masyarakatnya yang berhubungan dengan perekonomian itu sama. Misalnya satu wilayah itu adalah petani semua. Satu wilayah adalah daerah nelayan, berarti nelayan semua. Satu wilayah adalah perkebunan, berarti perkebunan semuanya. Jadi lebih kepada homogenitas. Berarti suatu kegiatan yang sifatnya sama. Nah, kemudian yang kedua adalah wilayah perkotaan. Nah, bagaimana sifat sosialnya masyarakat kota? Nah, perkotaan kan lebih yang kita ingat adalah karena mereka adalah pusat perkembangan suatu wilayah, pusat pemerintahan, maka perkembangan wilayah di daerah perkotaan itu akan sangat lebih cepat. Nah, misalnya pembuatan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan transportasi itu akan lebih berkembang pesat. Nah, karena apa? Yaitu tadi karena lebih kepada dekat dengan pusat pemerintahan. Jadi biasanya wilayah perkotaan itu adalah sasaran utama sebagai wilayah percontohan untuk mengembangkan suatu wilayah. Kalau seandainya berhasil, nanti akan dikembangkan di pedesaan. Nah, berarti aspek non fisik ini lebih kepada bagaimana cara campur tangan manusia untuk mengembangkan wilayah tersebut. Nah, sehingga nanti ada ciri khasnya. Kalau wilayah desa kan lama perkembangan wilayahnya. Kalau kita lihat itu ada 10 tahun begitu saja tidak ada perubahan. Sementara kalau wilayah perkotaan itu sangat cepat perkembangannya gitu. Jadi yang tadinya adalah tanahnya kosong tapi sudah berubah menjadi apartemen, sudah berubah menjadi kawasan hiburan seperti mall, kemudian banyak juga digunakan sebagai kawasan-kawasan jalan tol dan sebagainya. Jadi pusat perkembangan wilayahnya itu sangat pesat gitu. Nah, kemudian wilayah industri. Nah, kalau wilayah industri ini biasanya pengelompokan kawasan industri. Nah, kalau di Indonesia itu sudah mulai ada pengelompokan kawasan industri. Nah, kawasan industri itu mengelompok satu tempat aja. Nah, biasanya di dalamnya itu hanya seluruh industri ada di dalamnya. Nah, itu tadi tuh pengelompokan kawasan industri. Nah, kalau kita di sekitar kalau di kita Tangerang Selatan ini ada misalnya kawasan Tekno, itu adalah kawasan industri semua di dalamnya. Tidak ada pemukiman, hanya beraktivitas sebagai kawasan industri. Kemudian kalau kita lihat di daerah Cilegon, kalau kita lihat di daerah Balaraja atau daerah Tangerang sebagainya. Jadi ada kawasan-kawasan yang sifatnya mengelompok yang hanya tujuannya untuk melakukan sebuah industri. Kemudian wilayah agraris. Nah, kalau mendengar kata agraris berarti berhubungan dengan pertanian. Nah, ini kawasannya kawasan pertanian semua. Jadi kawasan pertanian yang biasanya digunakan untuk perkebunan ataupun pertanian. Nah, ini berfungsi untuk berfungsi untuk menghasilkan pangan untuk dalam suatu negara.
Kemudian wilayah nelayan. Nah, wilayah nelayan berarti kan dekat dengan pantai, maka sebagian besar masyarakatnya adalah beraktivitas sebagai nelayan. Maka sifatnya satu, homogen, sama aktivitasnya. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah konsep wilayah. Menjadi yang pertama adalah wilayah formal atau uniform. Nah, wilayah formal itu biasanya wilayah yang memiliki keseragaman atau memiliki kesamaan baik fisik maupun sosial. Nah, jadi kalau bisa dicontohkan, wilayah formal itu adalah desa karena aktivitasnya sama, kegiatannya sama. Nah, sehingga seluruh satu wilayahnya itu fungsinya sama. Misalnya desa nelayan berarti kan aktivitasnya nelayan, desa pertanian berarti kan aktivitasnya pertanian. Artinya di sini kegiatannya homogen, satu jenis tanam, satu jenis kegiatan. Nah, kemudian yang kedua adalah wilayah fungsional. Fungsional ini artinya berarti fungsinya itu bisa berubah-ubah pada saat-saat tertentu. Nah, contohnya adalah kota. Kota itu kan fungsinya bisa berubah kapan saja berdasarkan itu pemukiman, bisa pemukiman biasa itu bisa berubah menjadi pemukiman elit dan sebagainya. Yang tadi kaman tapi sudah bisa diubah menjadi kawasan jalan tol dan sebagainya. Jadi wilayah fungsional itu bisa berubah kapan saja berdasarkan kemauan dari pemerintah setempat. Nah, kemudian yang ketiga adalah wilayah nodal. Wilayah nodal ini wilayah yang memiliki beberapa pusat kegiatan yang sifatnya melingkar. Contohnya misalnya DKI Jakarta. Nah, DKI kan kawasan pusat, tetapi dia dilingkari oleh kawasan-kawasan pendukung. Karena kalau DKI Jakarta nggak mungkin juga dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya kawasan pendukung di sekitarnya. Siapa kawasan pendukungnya? Misalnya adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikampek dan sebagainya. Itu namanya kawasan pendukung. Jadi wilayah nodal itu adalah wilayah yang memiliki pusat kegiatan yang saling berhubungan, sehingga dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan wilayah lain untuk keberhasilan wilayah tersebut. Nah, yang keempat adalah wilayah generik. Nah, wilayah generik ini wilayah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis atau fungsinya. Kemudian ada wilayah secara spesifik. Nah, spesifik ini misalnya contohnya misalnya daerah khatulistiwa atau daerah tropis atau daerah gurun atau daerah kutub. Jadi wilayah yang ini bisa dikembalikan lagi kepada fungsi iklim. Jadi berpengaruh terhadap iklim. Yang terakhir adalah wilayah statistik. Nah, wilayah statistik ini berdasarkan metode statistik. Jadi yang dilihat ini adalah penghasilan dalam suatu wilayah. Ini kembali lagi kepada anggaran belanja suatu daerah. Karena yang dilihat ini adalah berapa sih penghasilan per bulan, per tahun dalam suatu wilayah tersebut. Nah, sehingga nanti dikaitkan dengan bagaimana mata pencarian suatu wilayah tersebut. Sekarang kita lihat adalah konsep perwilayahan. Nah, di sini konsep perwilayahan terbagi menjadi dua. Ada yang kita lihat pengertiannya dulu. Apa sih pengertian konsep perwilayahan? Perwilayahan ini adalah gabungan dari berbagai macam wilayah. Jadi wilayah yang satu dengan yang lainnya itu digabungkan, maka disebut sebagai perwilayahan. Misalnya kayak gini nih, daerah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian dijadikan menjadi satu, yaitu kawasan Pulau Jawa. Nah, jadi pembagian tadi itu kalau digabungkan menjadi satu, itu menjadi satu kesatuan. Jadi gabungan, maka disebut sebagai perwilayahan. Maka perwilayahan di sini adalah pengelompokan wilayah, baik secara persamaan fisiknya maupun secara sosialnya. Tangerang Selatan ini dari mana sih sub bagiannya? Maka dari Kademangan, atau dari Setu, atau dari Serpong, atau ada yang dari Pondok Ranji atau dan sebagainya. Jadi pengelompokan dari masing-masing tadi itu dikelompokkan menjadi satu. Nah, itu namanya konsep perwilayahan. Nah, kemudian tata ruang. Tata ruang di sini yang dilihat adalah bagaimana merencanakan suatu wilayah, setelah itu dimanfaatkan dan dikendalikan. Jadi
apabila wilayah itu terbentuk, maka wilayah itu harus dibuat perencanaan yang matang. Nah, misalnya Tangerang Selatan ini nih mau dibuat kota apa gitu, berarah kepada kota industri atau berarah kepada kota pariwisata atau kota pendidikan atau kota bersih dan sehat itu. Nah, sehingga nanti harus direncanakan dulu dari awal nih. Ada rancangannya, ada tata urutannya, ada yang harus dibuat dulu. Setelah direncanakan baru diaplikasikan dengan cara apa? Pemanfaatan tadi itu. Jadi suatu wilayah itu akan sangat baik apabila 30% dari wilayah tersebut harus dibuat kawasan hijau. Jadi nggak boleh wilayah itu harus dibuat seluruhnya adalah pemukiman, seluruhnya adalah pembangunan, seluruhnya adalah untuk kawasan transportasi. Nah, itu juga tidak baik dalam suatu wilayah. Maka ada peruntukannya, ada porsinya masing-masing. Nah, di sini kembali kepada pemanfaatannya. Nah, wilayah itu dimanfaatkan untuk apa gitu. Nah, setelah dimanfaatkan, dilakukan, sudah dibagi-bagi peruntukannya itu. Setelah itu baru dikendalikan. Dikendalikannya itu ini lebih kepada bagaimana cara kita melestarikannya, merawat. Jadi mendukung supaya wilayah tersebut masih bisa digunakan. Misalnya dibuatlah jalan, bagaimana kita merawat jalan tersebut supaya masih bisa digunakan dan dalam waktu jangka panjang. Atau misalnya dibuatlah tandon di daerah kota Tangerang Selatan kan ada tandon. Nah, tandon ini sudah direncanakan, kemudian dimanfaatkan untuk apa sih? Biasanya sebagai hiburan atau sebagai melestarikan kebudayaan atau digunakan sebagai untuk kawasan-kawasan wisata. Nah, bagaimana caranya setelah kita rencanakan, kemudian kita manfaatkan, tapi setelah itu harus kita jaga, harus kita rawat. Nah, ini masuknya kepada pengendalian. Jadi kita sehingga wilayah tadi lebih terlihat rapi, tertata. Ya, kalau kalian bisa melihat di YouTube itu banyak sekali. Kalau kita lihat negara-negara maju itu wilayahnya itu tertata rapi itu. Nah, jadi saya review kembali materinya. Kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana konsep wilayah dalam wilayah dan tata ruang. Wilayah itu dia memiliki karakteristik, dia memiliki ciri khas sehingga wilayah tersebut ada pembeda dengan wilayah yang lain. Nah, kemudian setelah itu wilayah itu harus ada tata ruangnya. Tata ruangnya itu penataan wilayahnya supaya gimana wilayahnya itu lebih bagus, lebih rapi, kemudian lebih terstruktur, kemudian sistematis dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat juga kenapa wilayah itu ada pembedanya, ada yang berdasarkan relief, kemudian jenis tanah, batuan dan sebagainya. Nah, kemudian konsep wilayah itu terbagi menjadi dua, ada konsep formal, ada formal, fungsional, kemudian generik, khusus, kemudian juga ada secara statistik. Nah, jadi di dalam konsep perwilayahan di sini kita membahas bagaimana caranya wilayah tersebut memiliki ciri khas. Kemudian setelah memiliki ciri khas, mereka juga harus kita tata sehingga nanti perencanaan yang ada, pemanfaatan ruang yang ada, sehingga setelah itu kita harus mengendalikannya dengan cara melestarikan wilayah tersebut. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Materi selanjutnya yaitu tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Nanti akan kita lanjutkan lagi minggu depan. Kalau nanti ada pertanyaan yang masih belum jelas, silakan kalian chat di GC atau bisa di WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.